Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Berbasis Pedesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Kesehatan Tanah. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Yusril, NIM G2A12201. Latar belakang, kesehatan tanah didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk berfungsi sebagai ekosistem hidup yang menopang tumbuhan, hewan, dan manusia. Tanah pertanian yang sehat adalah tanah yang mampu mendukung produksi pangan dan serat pada tingkat dan dengan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan jasa ekosistem lainnya yang penting untuk pemeliharaan kualitas hidup manusia serta konservasi keanekaragaman hayati. Berikutnya adalah konsep kesehatan tanah. Kesehatan tanah yaitu konsep yang berkaitan dengan integrasi dan optimalisasi bahan kimia, fisik, dan proses biologis tanah yang penting untuk produktivitas berkelanjutan dan kualitas lingkungan untuk menjadi fokus yang lebih luas lingkaran. Adapun dua cara utama praktik pertanian yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas tanah, yaitu sebagai berikut: hilangnya fisik tanah lapisan atas atau erosi, hilangnya bahan organik tanah, struktur tanah, dan kehidupan tanah atau degradasi tanah. Fungsi ekosistem yang disediakan oleh tanah, antara lain yaitu transformasi karbon. Bahan organik tanah berkontribusi pada siklus hara dan pemeliharaan struktur tanah. Sekuestrasi karbon dalam tanah juga berperan dalam mengatur emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah siklus nutrien yang terdiri atas nitrogen, fosfor, dan belerang, termasuk pengaturan emisi di nitrogen oksida. Kemudian pemeliharaan struktur tanah, di mana pemeliharaan habitat tanah dan pengaturan siklus tanah atau air dan mempertahankan serta menguntungkan bagi tanaman itu sendiri. Adapun sebagai lanjutannya yaitu regulasi biologis populasi tanah, di mana organisme yang dikenal sebagai hama dan penyakit tumbuhan dan hewan penting pertanian serta manusia. Dampak pengolahan tanah dan aplikasi pupuk nitrogen sintetik, yaitu adalah pengolahan tanah, di mana pengolahan tanah dan pupuk kimia mempengaruhi kesehatan tanah melalui pengurangan bahan organik tanah, keragaman, dan kelimpahan kehidupan tanah. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi siklus hara, serapan mineral tanaman, dan produksi fitokimia. Pengolahan tanah mengurangi keanekaragaman jamur dan bakteri tanah, dan terutama mengganggu hifat jamur yang mirip akar, mengurangi pengiriman unsur mineral ke tanaman dari simbion jamur. Tanaman yang menerima pupuk kimia dengan pola makan yang stabil mengurangi perekrutan mitra jamur, menghasilkan penyerapan mineral yang lebih rendah. Selanjutnya adalah hubungan pengaruh praktik pertanian terhadap kesehatan tanah. Salah satunya yaitu pembajakan tanah. Secara umum, pembajakan dapat menggeser kehidupan tanah menuju komunitas yang lebih didominasi oleh bakteri dengan rasio biomasa jamur dan bakteri yang lebih rendah. Terusnya adalah faktor pengendalian kesehatan tanah, yaitu terdiri dari jenis tanah. Jenis tanah tertentu terbentuk sebagai respons terhadap sifat bahan induk, topografi, dan faktor lingkungan, seperti iklim dan vegetasi alami. Organisme dan fungsi hubungan, yaitu keanekaragaman hayati yang tinggi dalam kelompok tropik menguntungkan karena kelompok tersebut cenderung berfungsi lebih efisien dalam berbagai keadaan. Karbon dan energi. Karbon adalah mata uang umum dari sistem tanah dan transfernya dengan aliran energi terkait. Sedangkan energi yaitu berfungsi untuk menggerakkan sistem tanah berasal dari karbon tereduksi yang pada akhirnya berasal dari produktivitas primer bersih. Selanjutnya adalah unsur hara. Unsur hara merupakan input pengendali bagi sistem tanah dan proses-proses di dalamnya. Berikutnya adalah kesehatan tanah yang dibagi atas 5. Yang pertama adalah tanah yang sangat sehat, yaitu terdiri dari 80%, tanah cukup sehat,
yaitu 60-40%, tanah kurang sehat 40-20%, sedangkan tanah yang tidak sehat yaitu 20%. Berikut adalah contoh manfaat ekonomi memelihara dan meningkatkan kesehatan tanah. Pertama adalah pertumbuhan, kualitas, dan hasil tanaman yang lebih baik. Mengurangi risiko kehilangan hasil selama periode stres lingkungan, misalnya hujan lebat, kekeringan, wabah hama, atau penyakit. Akses lapangan yang lebih baik selama musim hujan, mengurangi biaya bahan bakar dengan membutuhkan pengolahan tanah yang lebih sedikit, mengurangi biaya input dengan mengurangi kerugian, meningkatkan penggunaan efisiensi penggunaan pupuk, pestisida, herbisida, serta irigasi. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.